Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membaca puisi Maulana Jalaluddin Rumi. Puisi ini sebenarnya pernah saya bacakan dan ditonton oleh hampir 1 juta orang. Tapi sayang, oleh beberapa kasus yang tidak kita inginkan, puisi itu akhirnya di-take down oleh YouTube. Tapi kita akan bacakan lagi teman-teman. Dan tetap berhati-hati menyimak puisi Maulana Jalaluddin Rumi yang ini. Dan aku merindukanmu setelah hari itu. Aku bukanlah orang Nasrani. Aku bukanlah orang Yahudi. Aku bukanlah orang Majusi. Dan aku juga bukan Islam. Keluarlah. Lampaui gagasan sempitmu tentang benar dan salah. Sehingga kita dapat bertemu dalam suatu ruang murni tanpa dibatasi berbagai prasangka atau pikiran yang serba gelisah. Dalam terangmu, aku belajar mencintai. Dalam keindahanmu, aku belajar menulis puisi. Kau senantiasa menari dalam hatiku, meski tiada seorang pun yang dapat melihatmu. Dan terkadang, aku pun ikut menari bersamamu. Dan sungguh, penglihatan agung inilah yang menjadi inti dari seni. Meski tiada seorang pun yang dapat melihatmu. Dan terkadang, aku pun ikut menari bersamamu. Dan sungguh, penglihatan agung inilah yang menjadi inti dari seniku. Aku bukanlah orang Nasrani. Aku bukanlah orang Yahudi. Aku bukanlah orang Majusi. Dan aku juga bukan Islam. Keluarlah. Lampaui gagasan sempitmu tentang benar dan salah. Di mana saja kau berada, apapun keadaanmu, cobalah selalu menjadi seorang pecinta yang senantiasa dimabuk oleh kasihnya. Di mana saja kau berada, apapun keadaanmu, cobalah selalu menjadi seorang pecinta yang senantiasa dimabuk oleh kasihnya. Sekali kau dikuasai oleh kasihnya, maka kau akan hidup menjadi seorang pecinta yang hidup bagaikan dalam pusara. Dan kau akan tetap hidup hingga hari kebangkitan itu tiba. Lantas, kau pun akan dibawa ke dalam surga dan hidup kekal selama-lamanya. Namun jika kau belum menjadi seorang pecinta, maka pada hari pembalasan seluruh pahalamu tidak akan pernah dihitung. Aku bukanlah orang Nasrani. Aku bukanlah orang Yahudi. Pada hari kebangkitan, orang-orang akan berjalan sempoyongan di depanmu. Mereka akan memanggil dengan wajah pucat karena ketakutan. Maka aku akan memeluk kasihmu dan berkata kepada mereka, mintalah apa saja, mintalah atas namaku. Ketika aku mati sebagai manusia, maka para malaikat akan datang dan mengajakku terbang ke langit tertinggi. Dan ketika aku mati sebagai malaikat, maka siapa yang akan mendatangiku? Kau tak akan pernah dapat membayangkannya. Ketika aku mati sebagai manusia, maka para malaikat akan datang dan mengajak. Di mana saja kau berada, apapun keadaanmu, cobalah selalu menjadi seorang pecinta yang senantiasa dimabuk oleh kasihnya. Sekali kau dikuasai oleh kasihnya, maka kau akan hidup menjadi seorang pecinta yang hidup bagaikan dalam pusara. Dan kau akan tetap hidup hingga hari kebangkitan itu tiba. Lantas, kau pun akan dibawa ke dalam surga dan hidup kekal selama-lamanya. Lantas, kau pun akan dibawa ke dalam surga dan hidup kekal selama-lamanya. Namun jika kau belum menjadi seorang pecinta, maka pada hari pembalasan seluruh pahalamu tidak akan pernah dihitung. Hari ini, seperti hari lainnya, kita terjaga dengan perasaan hampa dan ketakutan. Namun, janganlah tergesa melarikan diri dari kenyataan pahit ini dengan pergi berdoa atau membaca kitab suci. Lepaskan semua tindakan mekanis yang berasal dari ketaksadaran diri. Biarkan keindahan sang kekasih menjelma dalam setiap tindakan kita.
Aku bukanlah orang Nasrani. Aku bukanlah orang Yahudi. Aku bukanlah orang Majusi. Dan aku juga bukan Islam. Keluarlah. Lampaui gagasan sempit tentang benar dan salah. Sehingga kita dapat bertemu dalam suatu ruang murni tanpa dibatasi berbagai prasangka atau pikiran yang serba gelisah. Diamlah, cinta adalah sebutir permata yang tak bisa kau lemparkan sembarangan, seumpama sebutir batu. Mintalah sesuatu kepadaku. Begitu kau berkata suatu ketika, aku tertawa dan berkata, aku telah cukup bersamamu. Tanpa kehadiranmu, seluruh dunia ini hanyalah sebatang kayu yang mengapung dan terombang-ambing di samudramu. Yakinlah, di jalan cinta itu, Tuhan akan selalu bersamamu. Tidak ada pilihan lain bagi jiwa selain untuk mengasihi. Namun, pertama kali jiwa harus merangkak dan merayap di antara kaki para pecinta. Hanya para pecinta yang dapat lepas dari perangkap dunia dan akhirat. Hanya hati yang dipenuhi dengan cinta yang dapat menjangkau langit tertinggi. Bunga mawar, kemuliaan hanya dapat bersemi di dalam hati para pecinta. Segalanya yang kau lihat mempunyai akarnya dalam dunia yang tak terlihat. Bentuk akan berubah, namun intisarinya tetaplah sama. Ketika sedih, aku bersinar bagaikan bintang pagi. Ketika patah hati, hakikatku justru tersingkap sendiri. Ketika aku diam dan tenang seperti bumi, tangisku bagaikan guntur yang menginginkan surga di langit tertinggi. Hati manusia selalu terbuka dan dapat menerima segalanya. Semua yang baik dan buruk menjadi bagian dari sufi. Aku kehilangan duniaku, ketenaranku, dan pikiranku. Ketika matahari terbit, maka semua bayang-bayang lenyap. Aku berlari mendahului bayang-bayang tubuhku yang lenyap saat aku berlari. Namun, cahaya matahari itu berlari mendahuluiku dan memburuku. Hingga aku pun terjatuh dan bersujud pasrah di telan samudra kilaunya yang mempesona. Aku ingin melihat wajahmu pada sebatang pohon, pada matahari pagi, dan pada langit yang tanpa warna. Karena cinta, segalanya menjadi ada. Dan hanya karena cinta pula, maka ketiadaan nampak sebagai keberadaan. Badan ini hanyalah suatu cermin surga. Energinya membuat para malaikat cemburu. Kemurniannya membuat malaikat serafim terkejut. Dan iblis yang berdiam di urat-urat syarafmu pun menggigil takut. Kau lebih mahal dibanding surga dan bumi. Apa yang bisa kukatakan lagi? Kau tak mengetahui bahwa selama ini segala yang berharga telah menjadi milikmu. Janganlah menjual dirimu dengan harga murah. Sesungguhnya dirimu sangat mahal di mata Tuhan. Cintaku padanya adalah hakikat jiwaku. Hidupku adalah gelora yang selalu merindukannya. Aku hidup seperti seorang gipsi pengembara. Aku tak pernah menetap di tempat yang sama. Namun setiap malam, aku selalu bernyanyi dan menari ditemani bintang-bintang di bawah langit yang sama. Kematianku adalah perkawinanku dengan keabadian. Meski aku terbakar habis, namun aku tetap tertawa. Karena abuku masih tetap hidup. Aku telah mati ribuan kali, namun abuku selalu menari dan lahir kembali dengan ribuan wajah baru. Aku bukanlah orang Nasrani. Aku bukanlah orang Yahudi. Aku bukanlah orang Majusi. Dan aku juga bukan Islam. Keluarlah.
lampaui gagasan sempitmu tentang benar dan salah. Di gurun pasir tanpa batas, aku kehilangan jiwaku dan menemukan bunga mawar ini. Aku telah melihat wajah mulia sang raja. Dia adalah mata dan matahari surga. Dia adalah teman seperjalanan dan penyembuh semua makhluk. Dia adalah jiwa dan alam semesta yang melahirkan jiwa-jiwa. Dia menganugerahkan kebijaksanaan pada kebijaksanaan, kemurnian pada kemurnian. Dia adalah tikar sembahyang bagi jiwa orang-orang suci. Setiap atom di tubuhku berlompatan sembari menangis dan berseru, "Terpujilah Tuhanku." Apapun yang mereka katakan atau pikirkan, aku tetap ada di dalam kamu, karena aku adalah kamu. Tak seorang pun dapat memahami hal ini sampai ia mampu melampaui pikirannya sendiri. Jika kau dapat bertemu dengan jati dirimu, meski hanya sekali, maka rahasia dari segala rahasia akan terbuka bagimu. Wajah dari yang maha tersembunyi yang ada di luar alam semesta ini akan nampak pada cermin persepsimu. Ayat-ayat Tuhan itu tersimpan di langit yang paling rahasia. Suatu hari, seperti hujan, ayat-ayat itu akan jatuh dan menyebar hingga misteri keilahian akan tumbuh menghijau di seluruh dunia. Jika kau berputar mengelilingi matahari, maka kau pun akan menjadi matahari. Jika kau berputar mengelilingi seorang guru, maka kau pun akan bersatu dengannya. Kau akan menjadi sebutir permata jika kau menari mengelilingiku, dan kau akan berkedip seperti emas jika kau menari mengelilinginya. Kau hanya memerlukan aroma anggur, karena makrifat akan menyala dengan sendirinya dari kesunyian hatimu setelah mencium aroma anggur itu. Seperti juga nyala api akan tersilap dan berkobar dari aroma anggur. Bayangkan jika kau adalah anggur itu sendiri. Sufi adalah seorang lelaki atau seorang perempuan yang telah patah hati terhadap dunia. Kekasih, beri aku kesempatan untuk selalu mengetahui bagaimana cara menyambutmu, dan sulutlah obor di tanganmu agar membakar habis rumah keegoan di dalam diriku. Sembunyikan perasaan ekstase itu dalam dirimu. Jika kau menemukan aku, maka sembunyikan aku dalam hatimu. Sadarilah kemabukan ini sebagai kebenaran yang mutlak. Ingatlah bahwa Nabi Muhammad pernah berkata, satu penglihatan tentangnya adalah suatu berkah yang tak terhingga. Setiap daun dari sebatang pohon membawa seuntai firman dari dunia yang tak terlihat. Lihatlah, tiap-tiap daun yang jatuh ke tanah sebagai suatu berkah darinya. Segala sesuatu di alam ini senantiasa menari dalam harmoni, bernyanyi tanpa lidah, dan mendengar tanpa telinga. Ya, semua itu adalah berkah yang tak terhingga darinya. Aku bukanlah orang Nasrani. Aku bukanlah orang Yahudi. Aku bukanlah orang Majusi. Dan aku juga bukan Islam. Keluarlah, lampaui gagasan sempitmu tentang benar dan salah.